Get on my head. 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 Oke, Sobat Cerita Ana, kembali bersama saya Dr. Ana. Dan hari ini seperti biasa saya mau sharing-sharing lagi. Saya nggak tahu nih video bakal tayang kapan, soalnya masih banyak banget tuh video-video yang sebelumnya sudah saya buat. Ada yang belum saya edit, ada yang belum saya upload. Topiknya juga masih variasinya banyak banget, tapi nggak tahu deh bisa selesainya kapan, terus kapan saya upload juga saya nggak tahu kapan. Cuman baik lagi sih sebenarnya, kan banyak orang nanya ya kenapa saya masih tetap sharing gitu tentang pemikiran saya, tentang apa yang saya baca di Cerita Ana. Karena buat saya untuk berbagi poin-poin yang penting, terus juga sharing apa yang kita ketahui, misalnya ilmu pengetahuan atau pengalaman, itu adalah poin yang berharga sih gitu ya. Jadi apa yang dihargai oleh masing-masing orang tuh beda-beda. Kalau menurut saya yang berharga tuh ya saling sharing ilmu, pengetahuan atau pengalaman. Aku udah pernah cerita beberapa video sebelumnya gitu tentang kenapa aku buat channel YouTube Cerita Ana, terus bagaimana pertama kali aku berinisiatif untuk membuat channel YouTube Cerita Ana, terus juga misi channel YouTube Cerita Ana. Itu kayak pertama kali itu aku buat kan di bulan Desember ya, Desember 2021, terus sampai ke Desember 2022. Jadi aku sampaikan adalah misi channel Cerita Ana itu kan udah setahun ya. Yang pertama adalah edukasi bukan hanya masalah kebidanan atau kandungan, tapi juga masalah mental health, kesehatan mental, pengembangan kepribadian termasuk ke wanita. Terus kadang-kadang juga sharing-sharing pemikiran lah, pokoknya yang aku tertarik ya aku share. Terus yang kedua adalah support kepada teman-teman nakes. Jadi mungkin sistemnya aku masuk ke kegiatan-kegiatan teman-teman bidan atau maupun ke kegiatan-kegiatan dokter. Jadi aku berusaha untuk tetap konsisten gitu loh. Terus yang ketiga juga untuk transfer kreativitas aku dalam bentuk ngedit video. Jadi aku tuh ngedit videonya sendiri ya di sela-sela waktu luang, karena memang aku suka gitu loh untuk ngedit video, tapi ya sebatas kemampuanku aja dan sesuai dengan waktu luangnya. Terus setelah itu kan pasti pengen cari viewer yang sesuai dengan segmen aku, karena segmen aku kan pasti terpusat juga ya karena tentang tenaga kesehatan, terus tentang edukasi kesehatan, pasti ya lebih sering ke dokter atau teman-teman perawat atau bidan. Dan aku share ke grup ID Ikatan Dokter Indonesia Kota Kabupaten Bima. Nah, teman-teman bidan tuh ada grup rujukan maternal neonatal di kota maupun di Kabupaten Bima. Terus aku share ke grup rumah sakit juga di Muhammadiyah dan di Kamar Bersalin. Terus di grup ruang operasi aku share gitu untuk bisa ngasih sudut pandang, ibaratnya ngasih warna lah di grup itu. Jadi kalau misalnya kamu lihat dunia ini kayaknya sepi-sepi aja ya, buat kepribadian MBTI INFP tuh ya itu membosankan. Jadi dia pasti akan cari sesuatu hal yang gimana bisa memberikan warna di grup itu supaya ada inspirasi, mungkin supaya ada ide kreatif dari orang-orang sekitarnya gitu.
Udah setahun sih aku berusaha untuk konsisten. Ada fase-fasenya juga sih, dimana aku bosan, gimana aku males, jenuh, kayak gitu-gitu. Ada fase-fasenya gitu. Jadi nggak selalu aku tuh semangat, cuman ya aku berusaha untuk komit sama diri aku sendiri sih, komitmen ke aku bahwa ya mau orang nonton nggak nonton, suka nggak suka, lihat nggak lihat, aku tetap konsisten untuk share gitu loh, share di grup-grup itu. Dan ya syukur alhamdulillah sih dengan sedikit agresivitas yang cukup tinggi ya untuk menunjukkan kreativitas dan pemikiran itu, ya aku konsisten untuk tiap minggu minimal 1 kali seminggu aku share. Nah sampai fase sekarang udah 1 tahun, dan aku bersyukur dan berterima kasih gitu lah buat sama teman-teman di grup itu yang sudah ikut pantau, ikut nonton. Selain aku bikin video panjangnya juga kan aku ngirim kayak shortnya, jadi kayak short tapi versinya aku itu nggak aku upload di YouTube Short gitu loh. Jadi aku emang sengaja bikin itu supaya orang tahu gambaran video panjang tuh ceritanya tentang apa. Dan itu tuh ada musik-musik, karena kan aku udah bilang ya kalau tipe INFP itu kan tipikal yang imajinatif. Jadi musiknya itu aku nyambungin sama liriknya dan menceritakan apa yang akan aku ceritakan di video yang panjangnya yang di YouTube-nya. Nah, udah setahun lah, lumayan lah, aku udah bikin banyak banget. Ada juga 2-3 stok yang video yang nggak aku keluarin karena ya aku nggak sempet aja apa ya, ini bakal bikin video panjang apa ya ceritanya tentang ini. Setelah udah ngejalanin itu semua, aku sih berharap banyak yang bisa ngambil sisi positifnya, walaupun kan kita nggak bisa memastikan bahwa apakah semua orang akan menilai itu sebagai hal positif atau yang negatif. Tapi nilainya buat aku pribadi ya adalah bisa mengekspresikan apa yang aku pikirkan yang nggak mungkin aku tunjukkan dalam keseharian. Terus yang kedua, bisa berbagi pemikiran, ya mungkin ada yang setuju ada yang nggak setuju, kan itu hak masing-masing orang. Kalau menurut aku nggak ada masalah sih kalau ada yang nggak setuju juga gitu. Terus ya juga bisa untuk membuka wacana lah ya, wacana atau wawasan untuk hal-hal yang aku sampaikan gitu. Apapun itu sih itu balik lagi sih, aku nggak bisa ngatur untuk orang milih suka atau nggak suka, itu terserah. Itu terserah. Cuman ada pemikiran aku lagi kan, sekarang udah banyak YouTube Short ya. Terus sekarang YouTube itu udah mulai berubah dari YouTube panjang jadi YouTube Short, dibuat untuk diaktifkan gitu loh. Bahkan bisa dibuat remixnya dari YouTube yang panjang. Pokoknya kalau kalian jadi YouTuber, kalian akan ngerti lah maksud aku. Nah jadi aku ngerasa aku juga mulai ya, menurut aku udah cukup lah untuk bisa nge-sharing pemikiran aku, karena over exposure itu bikin juga kayak kelelahan juga, bosen juga. Aku pribadi sendiri aja bosen gitu untuk share di grup. Jadi buat kalian yang di grup-grup itu mungkin ya ketika beberapa video lagi aku nggak akan lagi share di grup itu, karena menurut aku udah cukup untuk 1 tahun ini berbagi ke kalian, karena aku ingin berbagi dengan cara yang lain. Aku mau bagi sharing ilmunya ke YouTube Short atau fokus ke YouTube panjangnya. Jadi aku kalau nanti nggak sharing lagi di grup, bukan karena ngambek atau ada personal issue atau apa, enggak, cuman kayak memang pengen aja gitu untuk ngubah petnya, polanya gitu ke YouTube Short dan ke YouTube yang panjang-panjang itu. Kan ini ibaratnya introduction udah ya, setahun udah ceritain apa konsep-konsep aku untuk bikin YouTube, untuk jadi YouTuber. Terus nanti selanjutnya aku ya akan sharing seperti YouTuber biasa aja gitu loh, di YouTube aja. Nanti mungkin kalau misalnya kalian penasaran atau apa, shortnya tuh kadang-kadang aku masukin juga ke Instagram ya. Tapi kan kadang-kadang polanya Instagram kan dia landscape ya, susahnya gitu. Kalau YouTube short kan dia portrait ya gitu deh. Ini di jalan
ada fasenya nanti di entah ya beberapa bulan Februari atau Maret gitu ya, pokoknya lewat udah setahun. Aku nggak share lagi di grup ya, karena menurut aku overexposure not too positive, nggak bisa terlalu positif lah kalau kita terlalu mengekspor pada satu tempat aja gitu loh. Kita harus menyebarkannya ke semua tempat supaya bisa berbagi kebaikan dengan cara yang positif. Mungkin salah satunya ya kayak tes MBTI, kan nggak semua orang ngerti MBTI gitu loh, dan mungkin nggak semua orang juga merasa bermanfaat gitu. Jadi kalau aku bisa share-nya ke banyak tempat, ya mungkin akan ada lebih banyak orang yang merasakan manfaatnya kayak gitu. Misalnya kayak mungkin tes kebidanan atau apa segala macam aku share ya kalau kalian penasaran, kalian ikutin lah ya YouTube aku. Kalau kalian juga masih mau ikutin ya tinggal lihat aja di YouTube Cerita Ana. Terus mungkin akan muncul di short atau mungkin akan ceritain apa poin-poin yang mau aku ceritain di Insta story aku. Itu aja dari aku. Jadi, mudah-mudahan kalian bisa sisi positif selama setahun ini dan berbagi kebaikan dengan cara-cara yang positif. Dan jangan lupa like, comment, share channel YouTube Cerita Ana. See you.